Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kita memasuki bulan-bulan di mana transisi pemerintahan ini bakal terjadi Sobat TCID. Ini kita di mid-September gitu ya. Kita mulai tanggal 20 Oktober di mana nanti akhirnya kita punya presiden dan juga wakil presiden baru. Tapi kita nggak bakal ngebahas soal yang namanya gimana proses transisinya atau kayak gimana-gimana atau mungkin apa yang terjadi di domestik gitu di Indonesia karena there's a lot of issues right here gitu. Mulai dari akun Kaskus gitu. Siapa yang bakal jadi menterinya gitu. Terus dinamika politik yang lain di internal kita nggak bakal bahas tapi buat kali ini di luar dari Indonesia tuh banyak banget permasalahan gitu. We can check konflik Rusia Ukraina yang nggak kunjung kelar, habis itu juga gimana politik di Amerika Serikat pemilihan presiden biasanya berdampak terhadap situasi di Indonesia gitu langsung nggak langsung, dan konflik di Gaza antara Israel dan juga Palestina yang biasanya juga itu menghangatkan kondisi politik internasional. Dan kira-kira bagaimanakah peranan Indonesia di tengah dinamika politik regional gitu ya, terus juga internasional seperti apa, lalu apa yang bisa dilakukan dan bagaimana di tengah situasi transisi seperti ini, we gonna talk about it. Dan buat episode kali ini, Suara Akademia, kolaborasi antara The Conversation Indonesia dan juga Universitas Islam Indonesia, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Gustri Eni Putri yang biasa dipanggil Mbak EN dari Hubungan Internasional UII. Halo, Mbak En, apa kabar, Mbak? Halo, apa kabar, Mas? Sorry, Mas, ini suaranya agak nggak apa-apa. serak becek ya. Okay. Lagi habis menikmati long weekend kali ya, Mbak. Anyway, Mbak En, pertanyaan saya pertama nih adalah, kita kan bisa tahu gitu ya, situasi politik sekarang gitu, yang di luar dari Indonesia lagi banyak dalam tanda petik dinamikanya gitu. Mulai dari Thailand, sempat goncang gitu ya, Myanmar juga lumayan banyak permasalahannya. Kita ke utara sedikit, Cina dengan Taiwan juga ada masalah, naik dikit Rusia sama Ukraina, ke barat ada Israel dan juga Palestina begitu ya. Terus kalau dilihat dari global tuh, kalau ditarik garis lurus USA gitu. Kalau bener-bener pakai pensil gitu, persis banget lurus USA lagi pemilu nih. Gimana nih Mbak ngefeknya sebenarnya ke Indonesia gitu situasi yang sekarang yang ada di luar gitu Mbak? Seperti yang kalau dalam major kami ya Mas, memang apa namanya domestic politik kemudian international konteks itu akan saling berpengaruh dan itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pembuatan kebijakan luar negeri sebuah negara gitu. Nah kondisi internasional pastinya juga akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kemudian negara kita para decision maker itu sendiri akan membuat atau merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Apalagi Indonesia juga kalau boleh kita klaim sebagai middle power, sebenarnya juga punya peluang begitu untuk kemudian bermain di kancah internasional. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini mulai dari konflik tadi ya seperti yang disebutkan oleh Mas Rifki ya. Syarif. Kok saya ingat Mas saya gitu ya. Mas Syarif, bagaimana kemudian mulai dari konflik di kawasan ASEAN sendiri, Asia Tenggara, kemudian di apa namanya Eropa ya ada konflik juga, bahkan kalau kita naik lagi di Middle East misalnya, yang ini long lasting banget ya. Kadang ini kapan sih kelarnya gitu, lelah juga kita yang menonton gitu dan ikutan prihatin gitu. Nah ini juga sebagai middle power sebenarnya Indonesia juga punya peran yang cukup signifikan, walaupun beberapa kali kemudian mengatakan middle power itu kan beda dengan apa namanya yang super power misalnya yang memang mereka secara kekuatan ekonomi dan kekuatan militer memang mereka established gitu. Tetapi middle power-nya punya peluang untuk menjadi apa namanya bridge builder-nya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian menjembatani apa namanya rivalry dari superpower ini gitu. Nah, dengan kondisi ini menjadi challenging juga buat Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian karena kan kalau seperti kita tahu ekonomi pertengahan begitu ya, masih bisa didikte oleh negara-negara superpower. Kemudian apa namanya militernya juga
pertengahan begitu juga masih bisa ketika kita di embargo oleh Amerika, masalah pengiriman alutsista ya karena peristiwa Timor Leste ya, genosida di Timor Leste tahun 90-an begitu. Ini juga sangat sangat mengganggu ya, mengganggu lalu lintas kehidupan Indonesia misalnya. Nah, sebagai middle power tadi saya bilang ini peluang ya, ini challenging buat kita sebagai negara yang middle power untuk ikut bermain di sana sebagai penengah. Gimana caranya dengan kekuatan yang sedang-sedang aja ya. Yang digunakan ada sebuah penelitian ya yang menarik yang menjelaskan bagaimana kemudian sebagai negara middle power kita bisa mengoptimalkan diplomasi kita begitu ya, mengoptimalkan persuasi kita kepada negara-negara tadi begitu ya yang kemudian bertikai. Memang challenging-nya adalah tarik ulur Mas, nggak bisa juga dengan cara keras karena secara kekuatan kita menengah ya, bukan yang kuat tetapi juga masih ada yang di bawah kita gitu Mas. Kekuatan kita di tengah gitu kan ya. Jadi we're not superpower yet gitu. Hopefully 2045 jadi superpower gitu jargon-jargonnya. Dan sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang dinamikanya lumayan complicated. Kita pun internally complicated nih Mbak En karena transisi begitu antara pemerintahan yang lama dan juga pemerintahan yang baru. Nah, di tengah situasi lagi transisi begini, Indonesia bisa ngapain nih Mbak En? Karena buat orang-orang yang mungkin membahasnya soal internal aja, pasti melihatnya kayak, oh pemerintah yang baru pasti lagi wait and see aja nih, gitu. We cannot do anything. Tapi sebenarnya bisa ngapain ya kita di era transisi ini ya? Baik, ini menarik juga Mas buat Indonesia ya, karena ini pertama kalinya Presiden-elek itu kemudian juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan gitu. Jadi begitu diumumkan bulan April ya 2024 kemarin, Presiden-elek Prabowo kemudian melakukan lawatan walaupun kemudian disorot juga Mas, tapi juga kita bisa melihat dari sisi positif dan sisi negatifnya begitu ya. Bagaimana kemudian beliau mengunjungi sekitar 12 negara gitu ya. Ini juga saya langsung teringat dengan Gus Dur gitu yang banyak sekali melakukan keliling dunia juga terkait dengan itu, dengan ingin langsung melakukan diplomasi begitu ya. Nah, ini dilakukan oleh presiden terpilih ya, Prabowo, walaupun beliau belum dilantik, masih menunggu Oktober. Ini juga menarik karena Indonesia bukan negara yang langsung dilantik, tetapi ada jeda di antara itu. Nah, cuma Prabowo walaupun kita juga bisa mengklaim bahwa dia sebagai Menteri Pertahanan, tetapi juga dia sudah mulai spill sedikit lah gitu ya, bahwa saya tuh presiden terpilih gitu. Yang kemudian melakukan lawatan ke 12 negara ya, di antaranya ada Singapura, Malaysia, Cina, kemudian Perancis. Menarik juga dia nggak ke Amerika, mungkin karena lagi chaos pemilihan umum begini gitu ya, dan ke Middle East juga gitu ya. Kalau Middle East mungkin kaitannya bisa ke Palestina ya, genosida di Palestina gitu, konflik yang ada di Palestina dan Israel begitu. Nah, ini menarik juga begitu. Nah, cuma challenging-nya adalah walaupun sudah mencuri start, challenging-nya adalah seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya 10 tahun ke belakang yang sangat berperan penting itu adalah Bu Retno Marsudi. Kita sudah sangat melihat kehebatan sepak terjang beliau gitu ya, dengan sangat berani begitu ya, walaupun perempuan. Ini juga perlu diteliti juga bagaimana kemudian seorang ambasador perempuan yang sangat mumpuni ya Mas ya. Beliau banyak berkiprah di dunia internasional mewakili Indonesia. Nah, challenging-nya adalah ketika presiden lebih dominan tanda kutip dalam urusan luar negeri, maka nanti akan ada rivalry juga dengan departemen yang terkait begitu. Ini juga mungkin pernah kita rasakan ketika di era Gus Dur. Dan ini polanya agak mirip karena Bapak Prabowo ini kan memang secara karakter kuat ya, secara personality juga sangat kuat gitu ya, dan sangat percaya diri juga gitu, dan dia juga punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, kemudian lobbying dan biasa tampil juga di dunia internasional. Nah, ini sebenarnya saya pikir positif, tapi juga menjadi challenging kita untuk kedepannya juga. Harus diperhatikan juga ya, diperhatikan gitu kira-kira nanti bagaimana dinamikanya presiden yang terpilih dan akhirnya punya bukan power sih, karakter yang kuat. Siapa yang akan mewakilkan sebagai Menlu juga gitu, itu bakal jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya Mbak En. Betul. Oke. Tapi Indonesia juga ketika memang akhirnya sekarang Pak Prabowo gitu sudah melakukan kunjungan gitu. Terakhir yang saya lihat beliau ke Vietnam kalau nggak salah begitu. Sudah melakukan banyak hal dan
kalau melihat situasi Indonesia ke dalam sekarang nih, kita kan negara yang mungkin jarang melakukan intervensi nih. Mungkin Betul. prinsipnya adalah non-intervensi dalam urusan negeri orang lain begitu. Nah, gimana prinsip ini bisa diterapin dalam menyikapi situasi politik yang ada di luar gitu. Kita mungkin ngelihat di ASEAN dulu kali ya. Myanmar dan juga Thailand gitu. Chaos-nya nggak main-main. Terus juga Palestina dan juga Israel, Bu Retno Marsudi bahkan sudah menitipkan pesan ke DPR gitu bahwa kita jangan sampai meninggalkan Palestina sendirian. Dengan sikap yang non-interventif ini, non-intervensi begini, gimana nih Mbak ngelihatnya gitu? Prinsip ini diterapin dalam menyikapi urusan di luar yang sebenarnya butuh support juga dari kita sebenarnya. Betul. Baik, terima kasih Mas Syarif. Indonesia memang menganut prinsip non-interference ya. Cuman ini juga bisa kita capture ya, dengan konteks yang kenapa kemudian Indonesia mengeluarkan sikap itu begitu ya. Kalau kita kembali ke masa lalu, bagaimana kemudian Indonesia yang baru merdeka gitu ya. Nanti katanya dengan politik bebas aktif juga gitu ya. Berada di antara dua kubu besar gitu ya. Dua blok besar yang kemudian Indonesia yang baru merdeka pasti akan sangat lemah dan kalau tidak punya sikap maka akan terombang-ambing dari dua kekuatan besar ini. Nah, yang kemudian membuat Indonesia mengeluarkan sikap untuk bebas aktif dan tadi kalau kita kaitkan dengan non-interference ya, ini juga dilakukan Indonesia. Tapi kemudian kalau kita melihat konteks sekarang kan sudah berbeda, Mas. Banyak hal yang kemudian berubah ya, terus changing ya. Perang dingin selesai begitu ya, walaupun kemudian ada yang bilang artefaknya masih ada gitu. Kayak tadi di Suriah misalnya kan ngapa nggak selesai karena artefaknya masih di situ. Tetapi kemudian walaupun elemen dari perang dunia itu masih ada, tetapi kemudian kita juga harus adaptif dengan kondisi yang ada begitu. Ya. Nah, seperti misalnya kondisi di Myanmar ya terdekat dengan kita gitu ya. Masa kita selalu menonton membiarkan gitu ya begitu banyak korban jiwa gitu sedangkan kita satu kawasan, kita satu region gitu dan kita satu organisasi begitu ya. Nah, saya pikir Indonesia bisa bermain di sana gitu ya. Seperti kasus Myanmar misalnya Indonesia bisa mencoba untuk kemudian kita tetap memegang misalnya non-interference tadi ya, dengan tidak mencampur urusan dalam negerinya, kita tidak ikut campur misalnya memaksakan memberikan bantuan kemanusiaan misalnya ya, atau memberikan masuk ke sana begitu ya, memaksa memasukkan pasukan kita ke sana begitu. Tetapi kemudian kita bisa melakukan hal-hal persuasif tadi kaitannya dengan middle power tadi begitu ya. Dan walaupun nanti kita tarik ulur juga, kita tahu bahwa Myanmar juga sempat ini juga ya ketika kita mulai masuk untuk mencoba menengahi memang jadi agak lebih ini cuman saya pikir bisa masuk juga ke sana ya untuk menengahi karena secara value ASEAN value juga Myanmar sudah banyak melanggar terkait dengan masalah HAM ya dan kemanusiaan gitu ya dan ini juga termasuk pelanggaran dalam pasal yang ada di ASEAN juga ASEAN chapter situ ya. Nah, ini yang kemudian bisa disikapi misalnya dengan cara dulu ketika Brother Salam pernah menjadi ketua ASEAN ya. Brother Salam kemudian mengucilkan ya quote and quote ya. Kita kan kalau dalam pergaulan dikucilkan itu kan nggak enak ya, Mas, memberikan efek psikologis. Nah, ini juga bisa kita terapkan di hubungan antar negara. Pada saat itu Brother Salam ketika dia menjadi ketua ASEAN begitu ya, dia mengucilkan dalam tanda kutip ya, tidak mengikutkan begitu ya junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN. Misalnya ini kan akan memberikan pukulan psikologis juga untuk Myanmar. Nah, ini juga mungkin nanti hal-hal seperti ini bisa dilakukan Indonesia juga bisa berperan dalam hal ini begitu. Oke. Tapi kan kita berbicara Indonesia, begitu kita selalu memilih kayak pendekatannya selalu moderat dan inklusif kepada semuanya begitu ya kalau kita melihat dan itu mengacu ke prinsip politik kita yang bebas aktif begitu, nggak masuk ke blok mana-manapun gitu. Kita mungkin sempat ada isu kayak gabung BRICS tapi akhirnya pemerintah bilang nggak, kita tetap ada di bebas aktif. Nah, seberapa efektif ya kalau menurut Mbak En nih Indonesia tuh dalam menjalankan perannya sebagai negara yang di middle power, terus juga punya prinsip yang moderat dan juga inklusif gitu, mau itu di region atau mungkin di international politics. Baik,
ya ini juga jadi challenging juga Ah, Mas, jadi challenging juga buat Indonesia terkait dengan tadi. Tapi kemudian kita balik lagi tadi yang saya bilang kondisinya kan beda gitu. iya, Secara konteks apa world is changing gitu yep. ya dan kita juga harus adaptif dengan kondisi yang ada begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Indonesia juga bisa bermain cantik tadi dengan Hmm, persuasifnya gitu ya. Tetap tetap adaptif begitu ya. Mungkin nggak inklusif banget karena kan kondisi yang sekarang bagaimana kemudian hubungan antar negara itu kan makin erat ya, betul. interdependensinya kan makin tinggi. Jadi memang apa ya, masih tetap punya prinsip, tetapi Hmm, adaptif kalau saya boleh ya, menyebutnya begitu ya. Bagaimana kemudian Indonesia bisa bergaul di dunia internasional, tetapi kemudian prinsipnya masih ada, tetapi hmm. adaptif gitu Oh, tadi. oke. Karena kan konteksnya, Mas. Tadi kalau misalnya mulai munculnya eee, politik bebas aktif itu Hmm, karena ada perseteruan antara 2 blok dan itu sangat ya, tajam ya, apa namanya, situasinya mencekam gitu ya, apa yang disebut sebagai perdamaian negatif hmm, gitu ya. Peace sih, tapi kondisinya mencekam ya, gitu. Nah, ini yang kemudian, berbeda dengan saat ini, di mana kemudian, bipolar sudah ditinggalkan hmm, pelan-pelan arahnya ke polar gitu ya, yang saya pikir Indonesia sudah mulai, tadi, sisi inklusifnya itu sudah harus segera dimainkan ya, dengan tetap berprinsip begitu ya, tetapi kemudian tetap berperan aktif juga untuk, terlibat di sana. Tidak ikut BRICS tetapi juga ada, MIKTA ya, kita betul. tahu MIKTA ya. Nah ini saya pikir terobosan baru juga untuk Indonesia sebagai, salah satu middle power yang bergabung dengan negara-negara middle power lainnya yang dia representasi tiap, wilayah region-nya Hmm. masing-masing dan ini jadi terobosan baru juga buat Indonesia karena ini adalah kerjasama lintas, wilayah gitu dan ini menurut saya dari apa ya, tadi bukti dari inklusivitas dan, Ya. adaptifnya Indonesia. Now we talk about the challenge nih Mbak EN gitu. Um, saya membayangkan Indonesia ini kan sebenarnya negara yang potensinya besar begitu, tapi Mhm, challenge-nya banyak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal tantangan yang besar-besar ini yang bakal dihadapi Indonesia untuk menjalankan peran diplomatiknya itu tuh apa aja sih mmm, sebenarnya? Karena kan kalau kita berbicara situasi politik, memang sekarang transisi ini nggak memungkinkan Indonesia buat bergerak kemanapun mmm, begitu actually. Terutama kalau misalnya transisi sudah selesai, eskalasi konflik yang nggak tahu kapan kelarnya, bahkan cenderung naik terus ini kan nggak mhm, pernah stop dan juga persaingan dagang antar negara juga kadang-kadang betul. ngefek ke politik-politik. Nah, challenge yang bakal dihadapi Indonesia nih apa sih setelah nanti masa transisi selesai dan kita punya pemerintahan baru atau mungkin sekarang nih kita pemerintahan baru mau mulai gerak-gerak karena Betul, situasi di luar juga bikin Indonesia mau nggak mau harus make a move gitu nih Mbak. iya. Jadi gini Mas, kalau dalam politik luar negeri, itu kan, apa namanya, antara domestic politik dengan, foreign policy itu juga sesuatu yang tidak bisa Hmm, dipisahkan gitu ya. Nah ini juga, menjadi PR buat kita gitu ya, karena kita juga disorot nih betul. secara politik carut-marut di dalam Iya. negeri gitu ya. Ada kerajaan di Hmm. negara kita ya, kalau saya boleh cukup berani untuk Heeh. menyebutnya ya. Tadi Fava-Fufu gitu, itu Iya, juga heeh, Fufu-Fava gitu heeh. ya. Itu Akun-akun menjadi media luar negeri emang udah ngebahas itu juga sih iya, sebenarnya kita tuh, tuh betul. jadi gibah Sorotan, ya. iya, jadi gibahannya internasional Betul. begitu. Nah ini jadi challenging juga buat Indonesia ya, bagaimana kemudian Indonesia harus berbenah dari sisi dalam negeri gitu ya. Karena nanti, agak sulit buat kita kemudian untuk tampil ya, Mhm. performance kita di dunia internasional jadi agak tidak baik kalau misalnya carut marut di dalam negeri kita tidak baik. Nah kita bisa lihat ya, tadi Mas, Syarif, sempat menyitir ya bahwa kunjungan terakhir, Presiden elect itu ya misalnya ke Vietnam gitu Betul. ya. Kita bisa lihat Vietnam kan lumayan, forward-nya kan lumayan gitu ya, Betul. fasting gitu ya. Nah ini juga salah satunya karena apa namanya, kondisi dalam negerinya juga udah perform Betul. gitu. Nah ini yang bisa bisa Indonesia pelajari dari sana begitu ya. Walaupun memang agak beda di Indonesia karena mereka, sistem satu partai yang Betul. akan sangat gampang untuk diarahkan Mhm. begitu ya. Tapi kalau, saya pikir di Indonesia juga bisa bisa seperti itu kalau ada kemauan, ada Mmm. apa ya, ada willing ya, ada strong willing,
dari Pak Prabowo, apalagi kan tadi saya bilang secara harapan itu masih ada saya pikir, karena secara personality beliau kuat, tapi memang ada challenging-nya juga Mas tadi karena personality yang kuat begitu ya, dan juga beliau punya apa ya psikologi experience ketika hidup di era perang dingin, dan beliau juga menyaksikan bagaimana ketika kecil mungkin ya adanya kolonisasi ya yang apa namanya yang itu beliau sampaikan ketika beliau masih dalam masa apa namanya kampanye ya. Nah itu kan kita bisa capture bagaimana kemudian pemikiran beliau. Nah ini yang kuat-kuatan juga bagi orang-orang yang nanti di sekitar beliau yang nanti ada kaitannya dengan politik luar negeri yang tentunya akan bermain di sana. Begitu Mas. So gini, saya bisa nyimpulin dari apa yang tadi Mbak Ayan sampaikan bahwa Betul. kalau misalnya nih kita mau punya peranan gitu, challenge-nya justru malah kayak negara ini perlu ngaca dalam tanda petik situasi kita gimana, karena jadi bahan omongan nggak cuma di media lokal aja, mulai dari permasalahan ya pencalonan dari pemilu 2024 di awal, permasalahan pilkada, terus bocornya akun Kaskus gitu-gitu, itu perlu diberesin dulu buat kita akhirnya bisa perform di luar dong, Mbak, secara nggak langsung. Betul, Mas. Cuman memang positifnya juga sudah tadi apa namanya ya kita bisa lihat dari berbagai sisi, kita bisa mengcapture dari berbagai sisi bagaimana kemudian presiden elected-nya sudah mencuri start ke luar gitu ya, mulai apa namanya mulai apa ya inisiasi untuk menjalin komunikasi ya sambil berbenah di dalam misalnya ya, karena kan kita tidak tahu juga mungkin nanti dengan mencuatnya kasus Kaskus ini akan ada perubahan yang lain mungkin ya. Nah ini yang kemudian bisa mulai berbenah dari sana karena memang starting point-nya kan udah nggak baik ya Mas. Karena sesuatu yang dimulai dengan tidak baik biasanya nanti kan at the end itu nggak apik lah ceritanya gitu, nggak husnul khotimah ya. Nah ini yang kemudian bisa dimulai dari sana, kemudian kita mulai pelan-pelan bisa perform di dunia internasional saya pikir karena peluang kita tadi ada, potensi kita sangat besar begitu. Oke. Potensinya besar nih yang bisa dimanfaatin gitu. Apalagi kalau melihat Indonesia secara letak geografis kan ini negara seksi banget ya. Bener-bener diapit sama negara-negara maju, jalur perdagangan lewat sini juga gitu. Laut Cina Selatan juga deket banget. Jadi potensinya gede banget. Nah, ngelihat dari situasi yang ada sekarang dan letak geografis dan juga perpolitikan di luar dan juga internal nih Mbak, peluang apa sih yang bisa dimanfaatin sama Indonesia nih buat ningkatin pengaruhnya di tingkat regional ataupun global gitu. Karena kayaknya semuanya lagi nggak stabil, tapi ada peluang apa yang bisa kita manfaatin ya as a nations gitu. Saya selalu keywordnya middle power ya Mas ya. Di region misalnya, kita tahu bahwa kita punya sejarah Indonesia sebagai salah satu founding father dari terbentuknya ASEAN. Saya pikir Indonesia bisa bermain juga di situ ya, di ASEAN tadi misalnya dari sisi konflik yang terjadi di ASEAN, Indonesia bisa apa namanya ambil bagian tadi ya dengan konflik yang ada di Myanmar dengan persuasif ya, kemudian juga dengan apa namanya mungkin kalau sekarang kan Indonesia sudah bukan ketua ASEAN lagi ya, sudah diganti oleh Laos, mungkin nanti bisa suggest Laos bagaimana kemudian tadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah apa yang ada di Myanmar, atau kemudian juga tadi suggest ya ASEAN untuk kemudian untuk membekukan sementara misalnya keanggotaan dari Myanmar misalnya sebagai efek jerah supaya tidak berkelanjutan begitu ya, tragedi kemanusiaan, kemudian pelanggaran HAM yang terjadi di sini bisa, saya pikir persuasi ini bisa dilakukan Indonesia karena Indonesia itu kan cukup dikenal ya, bahkan secara personal misalnya Yusuf Kala sendiri ya, kita punya tokoh misalnya Yusuf Kala pernah juga diminta secara langsung by name gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia cukup punya peluang untuk menjadi mediator ya tadi, punya skill persuasif yang bisa digunakan untuk mediasi di dunia internasional misalnya seperti itu. Kemudian juga secara ekonomi ya, Indonesia kemudian juga sudah punya wadah tadi saya bilang MIKTA ya, Indonesia kemudian bisa memaksimalkan kerjasama di sana begitu, dan ini saya pikir menjadi
pelajaran baik buat negara-negara lain bahwa ini loh juga ada negara yang kemudian middle power yang berkumpul dan mereka mencoba untuk kerjasama ya secara ekonomi, meningkatkan kerjasama ekonomi mereka, kemudian menjadi penengah dari rivalry-nya para superpower tadi begitu. Ini yang saya pikir, belum lagi yang diaspora bisa juga dimanfaatkan ya Mas, diaspora Indonesia yang bisa kita maksimalkan karena Indonesia punya banyak sekali diaspora di seluruh dunia yang ini bisa kita maksimalkan. Termasuk juga tadi powerful-nya Bu Retno Marsudi ya, bagaimana kemudian beliau struggling ketika memperjuangkan Palestina ini nggak main-main begitu ya. Makanya ini juga challenging untuk pengganti beliau yang sudah 10 tahun terus berjuang dalam kancah internasional Indonesia, mewakili Indonesia sebagai wakil dari Indonesia. So, perjuangan kita untuk mendapatkan citra positif sebenarnya sudah ada bekal yang positif gitu ya. Betul. Karena kita punya Bu Retno Marsudi gitu yang bahkan sepertinya UN pun menganggap beliau adalah seseorang yang brilian gitu. Lepas jabatan pun sudah ada kerjaan gitu kan. Itu kan impian banyak orang kan, kayak belum resign aja udah ditawarin gitu. But kalau kita ngelihat dari statement dan juga program pemerintah yang terpilih nih, Mbak En gitu, it's gonna be my last questions too actually. Bakal ada perubahan kebijakan nggak ya buat politik luar negeri Indonesia nih? Karena yang disorot kan waktu debat nih dan juga statement pemerintah adalah soal hilirisasi yang maksudnya akan mengundang investor luar, begitu, IKN juga itu pasti bakal ada hubungan dengan ekonomi dan juga politik, dan juga konflik Israel dan juga Palestina begitu. Beberapa kali statement Pak Prabowo memang menyatakan mendukung Palestina, tapi ada beberapa kali statement yang ngomongnya ini perang dan akhirnya membuat sensitif publik mengenai statement itu juga agak-agak gimana gitu. What do you think nih Mbak, dari statement program-program pemerintah terpilih, bakal ada kebijakan yang berubah nggak ya? Atau mungkin kita tetap sama aja nih, karena ini adalah kepanjangan tangan rezim yang akan berganti nih. What do you think Mbak? Ganti orang saja. Ganti orang aja. Baik, sorry. Jadi kalau kita lihat ini yang saya bilang tadi juga ya, dengan karakter beliau yang strong ya, dan kemudian juga ada yang menarik Mas tadi, psychology experience ya, bagaimana kemudian beliau ikut dalam situasi perang dingin, kemudian juga ketika masa kecilnya juga beliau melihat bagaimana kolonisasi begitu ya, dan beliau sangat benci, bahkan beliau pernah menyampaikan misalnya saya sangat benci dengan penjajahan gitu, karena saya pernah melihat misalnya inlander dilarang pokoknya merendahkan inlander lah, ini yang bahkan mungkin kelasnya di bawah hewan gitu ya. Nah ini yang beliau sangat tidak suka. Jadi kalau dari statementnya itu saya pikir Indonesia akan tetap berpegang untuk memperjuangkan Palestina, walaupun juga beliau bilang ya itu soal Palestina itu lemah gitu ya, Gaza Palestina lemah gitu itu, dan itu menyakiti hati bangsa Indonesia yang notabene juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina begitu. Nah ini yang saya bilang tadi, framingnya beliau itu kayaknya memang klasik ya Mas. Betul. Framing klasik, bagaimana kemudian beliau masih pada framing situasi perang dingin begitu ya. Kita harus walaupun tadi bebas aktif ya di antara dua blok, tetapi kemudian kita juga harus memperkuat diri ya. Klasiknya juga klasik, makanya kemudian statementnya sering menggunakan Thucydides misalnya. Ya. Tadi termasuk kenapa kemudian keluar statement Palestina itu lemah, kan itu juga dari realis kan sih ya Mas ya. Nah, saya pikir ini yang kemudian tugas berat dari departemen terkait ya, yang nanti menggantikan Bu Retno Marsudi begitu ya, yang kemudian bagaimana bisa duduk bareng, kemudian pelan-pelan mindset-nya dibuka begitu ya, kondisinya sudah berubah ya, world is changing gitu ya, yang kemudian next apa yang harus kita lakukan. Saya pikir peluangnya karena beliau itu punya saya meng-capture-nya beliau masih punya jiwa nasionalis Mas, dan ini menjadi peluang besar ya kalau kita kembali ke sejarah bagaimana seorang Soekarno yang kita tahu sangat revolusioner ya. Beliau ketika Indonesia dalam kondisi yang tidak baik pada saat RIS ya, beliau mau menyerahkan urusan itu kepada Muhammad Natsir yang notabene dia adalah dari Partai Masyumi yang tidak selalu akur begitu ya, dan beliau menyerahkan karena yang punya konsep mengembalikan RIS kepada
Republik Indonesia itu adalah Muhammad Nasir, kemudian diserahkan kepada Muhammad Nasir, kemudian dia bilang ignorance saja karena mereka kemudian lock out dari forum begitu, Mas. Ini menurut saya jiwa nasionalis ini juga masih dipunyai oleh Bapak Prabowo dan saya pikir ini akan menjadi titik baik lah dari beliau yang nanti akan mempermudah ketika memang itu kepentingan bangsa Indonesia, saya pikir akan mudah untuk diarahkan begitu, Mas. Oke. It's gonna be my really last questions. Tadi kan kayaknya ngomongnya last questions. Is there any hope nih Mbak En buat peranan Indonesia ke depannya begitu di dinamika politik regional dan juga global dari Mbak En pribadi nih? Berharapnya gimana? Karena mungkin semua orang bisa ngasih skor yang baik gitu ya untuk Bu Retno Marsudi and the team gitu selama 10 tahun ini. Tapi there's always a room for improvement dan pasti ada harapan buat lebih baiknya lagi buat pemerintahan berikutnya. Harapan Mbak En nih buat pemerintahan ke depan Indonesia gitu di situasi dinamika politik regional dan global. Ada harapan Mbak buat peranan Indonesia ke depannya, Mbak? Sangat, Mas, karena tadi harapannya kan tumbuh. Middle power naik dikit walaupun nggak bisa BIM salah BIM juga super power, Mas ya. Cuman tadi karena PR-nya kan PR dalam negeri dulu, Mas. Ya, ketika dalam negerinya sudah diberesi, sambil berbenah di dalam negeri, saya pikir kita juga mulai bisa bermain di luar negeri karena peluang-peluang kita sebagai negara yang besar dari sisi jumlah penduduk itu juga menjadi sebuah modal kekuatan nasional Indonesia juga. Saya pikir harusnya kita bisa lebih begitu ya. Mungkin kemarin Bu Retno sudah sangat banyak memainkan peran sebagai representasi Indonesia. Saya pikir next bisa lebih ketika memang semuanya ada jiwa nasionalis kita ya. Dengan semangat reformasi, kemudian dari sisi dalam negeri kita perbaiki untuk kita kemudian yuk sama-sama Indonesia lepas landas juga peranannya bisa lebih besar di kancah internasional karena Indonesia quote and quote punya modal untuk kita cuma kita masih terkungkung oleh kolonialisasi oleh warga kita sendiri oleh people kita sendiri yang kemudian menjadi PR dan saya pikir Pak Prabowo cukup kuat ya. Saya menitipkan harapan itu walaupun kedepannya saya tidak tahu seperti apa. Saya pikir ini bisa menjadi modal kita juga Mas untuk kedepannya dan bisa lepas landas juga terkait dengan itu. Gitu. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mbak En udah nyempetin waktu buat ngobrol ya kali ini. Thank you so much. Semoga lancar-lancar terus kegiatannya. Baik, terima kasih Mas Syarif. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan juga. It's such an honor for me personally buat bisa ngobrol sama Mbak En kali ini. Thank you for having me. Oke. Sobat ICID, thank you so much for listening or watching this episode. Itu tadi obrolan saya, Muhammad Syarif dan juga Mbak Gus Tri Eni Putri dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa buat ngecek website kami di conversation.com/id if you want to read tons of articles from us. Jangan lupa cek sosial media kami @conversationidn. Kita ada di X, former Twitter ya, ada di TikTok, di Instagram, same account. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel The Conversation Indonesia. And if you want to listen this podcast sambil mobile kemanapun, you can check on YouTube Music dan juga Spotify ya, Suara Akademia. Just follow, give your ratings gitu. If you like this content, just push the thumb button. Kalau emang dislike, kasih di komentar kenapa nggak suka. Saya Muhammad Syarif signing out. See you next episode. Assalamualaikum.